Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepadanya. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita mencoba untuk sebentar merenung, melakukan refleksi diri atas apa yang hadir, yang kita alami, yang kita saksikan di sisi dan di tengah-tengah kehidupan kita, maka betapa banyak ayat-ayat Allah yang sifatnya itu tidak hanya tersurat di dalam kalamullah, tetapi juga tersirat di dalam ayat-ayat yang tersebar di muka bumi ini. Mukjizat yang diberikan oleh Allah bisa kita saksikan dari hari ke hari dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan lingkungan kita, baik itu yang ada di daratan ataupun mungkin yang kita saksikan di dalam lautan atau di tengah-tengah lautan. Kita juga bisa melihat kehadiran hewan, kehadiran tumbuhan di sekeliling kehidupan kita. Banyak hal-hal yang sifatnya organik ataupun yang anorganik yang hadir di tengah-tengah kita, dan itu adalah bukti dari eksistensi zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Rabb yang menciptakan semua itu. Al-Quran mengajak kita untuk merenung, untuk memikirkan, untuk zikrullah kepadanya tentang apa yang diciptakannya ini, tentang hal ihwal penciptaannya terutama yang ada di muka bumi ini. Dengan begitu, maka Al-Quran misalnya memberikan satu arahan agar kita semua fokus kepada apa yang telah diciptakannya yang sempurna itu, kepada Khalik, Sang Maha Pencipta dan yang Maha mengetahui atas segala urusan. Salah satu ayat yang biasa kita baca adalah surat Ghafir ayat 57. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah menjelaskan betapa dahsyatnya penciptaan alam dunia ini dibandingkan dengan penciptaan manusia itu sendiri. Dan dikatakan di situ di ayat tersebut bahwa tetapi sebagian besar manusia itu tidak mengetahuinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kalau kita bagi menjadi beberapa bagian kata yang ada dalam kalimat tersebut atau jumlah tersebut, yang paling pertama diawali dengan kata la, satu harkat, bukan la dalam arti dua harkat yang sifatnya atau artinya bukan. Ini adalah la, menunjukkan makna sungguh.
Kholku sendiri adalah kaitannya dengan kata kholako, kholik, makhluk. Di sini kholku adalah penciptaan. Jadi la kholku dilanjut dengan as-samawat dan al-ard. Berarti ada yang definite di situ, ada as-samawat yaitu langit dan ada bumi atau al-ard. Ditambah dengan kata-kata akbarumin. Akbar kita tahu karena sangat banyak kita sebutkan terkait dengan kata kabir. Kabir artinya besar, tapi kalau akbar artinya adalah sangat besar atau maha agung. Kalau kita melantunkan asma Allah, Allahu Akbar misalnya, maka akbar di situ adalah maha agung atau maha besar. Di sini di dalam ayat ini akbaru itu disambung dengan kata min, sehingga akbaru itu yang jadinya superlatif berubah menjadi komparatif. Yang tadinya sangat besar itu menjadi lebih besar, lebih agung atau lebih dahsyat. Akbaru dari apa? Bahwa penciptaan dunia, bahwa penciptaan langit ini ternyata jauh lebih dahsyat, lebih akbar. Akbaru min khalqin nas, dari penciptaan manusia. Tetapi katanya walakin aksaro kata dari kaitan dengan kasiro. Kasiro itu banyak atau sebanyak-banyaknya. Nah, sama dengan kabiro akbaru dan ini kasiro aksaru. Jadi kasiro banyak, maka aksaro itu berarti terbanyak atau di sini amat banyak. Akan tetapi katanya aksaro amat banyak. Siapa? Manusia. Layak lamun mereka tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Surat Ghafir ayat 57 ini barangkali bagi kita semua tidak terlampau mengherankan, meskipun juga tetap membuat kita merenung, karena kita bisa memahami betapa kompleksnya tubuh manusia ini. Ada raga, ada jasmani, betapa rumit yang ada di dalam tubuh manusia ini. Ada darah yang mengalir, ada jantung yang berdegup, ada alat untuk mencerna, ada alat untuk menyaring, dan seterusnya. Luar biasa kompleksnya, luar biasa lengkap dan sangat rumitnya. Tetapi Allah sendiri mengatakan itu tidak lebih dahsyat daripada penciptaan dunia dan seisinya beserta langit ini. Kita bisa melihat bahwa bumi yang sebesar ini masih ada planet lain yang lebih besar dari bumi, Jupiter misalnya. Bumi berada di dalam suatu tata surya dengan matahari sebagai pusat, tapi ternyata masih banyak galaksi lagi yang jauh lebih banyak lagi tersebar di seantero angkasa ini. Tak terbayang, manusia hanya sebesar titik, sebesar zaro yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan angkasa raya yang luar biasa besarnya ini. Jadi mudah dipahami bila penciptaan manusia dibanding penciptaan dunia bumi itu jauh lebih dahsyat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sebuah ayat yang biasa kita baca, ayat yang kedua ini adalah ayat yang membuat kita mungkin masih merenung, tidak seperti merenung yang tadi. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88 itu kita sering melihat bahwa kita itu sering dibuat bertanya oleh Allah. Apakah kau kira gunung-gunung itu tegak terpaku pada tempatnya? Padahal ia terbang bagaikan awan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibalu tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Jadi Allah mengatakan, apakah kau kira? Apakah kau lihat? Apakah menurut pandanganmu? Wa taral jibalu al-jibalu, gunung-gunung itu tegak terpaku pada tempatnya, termasuk perkara-perkara yang jamidah. Wahia tamurru marras sahab. Padahal hiya di sini menunjukkan gunung,
Dia karena dia adalah benda dan jamak, benda tapi jamak biasanya disamakan dengan perempuan. Jadi di situ wahia tamu rumah padahal dia terbang bagaikan awan. Ini sebetulnya sangatlah sulit bagi kita untuk dipahami karena ada dua mufassirin yang pada abad 7 Masehi mencoba menerjemahkan ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 88 ini. Golongan mufassirin atau para ahli tafsir yang pertama menyebutkan bahwa itu kaitannya dengan kiamat nanti. Kelak nanti di saat kiamat maka kita akan melihat bahwa gunung-gunung itu berhamburan, bertabrakan karena seantero dunia saling hancur. Dan pada saat itu kita melihat katanya bahwa disitulah gunung itu seperti awan, terbang bagaikan awan. Ada pula yang mengaitkan dengan masalah kiamat, dikatakan bahwa katanya ini di dalam surat At-Tur ayat 9 sampai 10, pada hari itu langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung itu berjalan berpindah tempat. Jadi ada beberapa ayat yang dikaitkan dengan surat An-Naml tadi oleh para mufassirin, dicoba dirangkai, akhirnya disimpulkan bahwa itu peristiwa di masa yang akan datang di saat kiamat terjadi. Itulah yang muncul nanti bahwa gunung-gunung itu memang terbang bagaikan awan. Hadirin yang berbahagia, para mufassirin yang kedua adalah ahli tafsir yang sebetulnya mereka juga adalah orang yang sangat ahli di dalam bidang astronomi atau ilmu falak. Para ahli tafsir yang kedua ini menarik, tetapi mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan para tafsir yang pertama tadi. Karena mereka ini barangkali lebih banyak berpikir tentang astronomi, memang relatif lebih sedikit jumlahnya. Menurut mereka bahwa tafsir dari An-Naml ayat 88 itu sama sekali tidak berhubungan dengan hari kiamat. Satu dasar yang mereka sampaikan adalah bahwa di dalam surat tersebut tidak ada kata-kata yang dikaitkan dengan ancaman, tidak ada kata-kata yang dikaitkan dengan hukuman ataupun kesalahan seseorang. Justru di situ ada kata-kata lanjutan bahwa di dalam ayat An-Naml 88 itu ada kalimat atau ada kata sun'allahul ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Jadi bahwa perbuatan Allah katanya yang menciptakan dengan sempurna kulla syai'in, segala sesuatu itu, bahkan dilanjut dengan innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya. Di situ tidak innallaha tapi innahu karena Allah sudah disebut di sebelumnya, cukup innahu sebagai kata ganti, innahu dan khabir, Allah Maha khabir, Allah Maha teliti, artinya tahu dengan sangat teliti dengan apa-apa, bima taf'alun, dengan apa-apa yang kau lakukan. Jadi dasar inilah yang menjadikan para mufassir yang golongan kedua ini mengatakan, oh itu bukanlah masalah yang terkait dengan kiamat. Justru itu adalah peristiwa sekarang ini yang kita saksikan sekarang ini. Dia orang-orang para ahli tafsir ini mengatakan bahwa pada hakikatnya kita bisa melihat bagaimana memaknai secara ilmu falak. Kalau kita simak, misalnya yang hidup di abad 21 ini, kita bisa melihat dengan sangat mudah. Apalagi kalau kita punya teleskop Hubble misalnya yang sangat kuat, kita juga sudah punya roket yang bisa mengitari dunia ini, maka sangatlah mudah bagi kita untuk memahami ini. Bahwa kita tahu misalnya bahwa bumi adalah benda ciptaan Allah, al-ard ini, benda yang melakukan perputaran pada sumbunya selama 23 jam 7 menit 4,1 detik dalam satu kali putaran, atau kita bulatkan kurang lebih 24 jam
dalam satu hari, bumi berputar pada porosnya. Dan pada saat yang sama bumi melayang di angkasa, melakukan revolusi selama 365,2425 hari dalam satu kali putaran atau revolusi mengelilingi matahari. Dan itu kita katakan 1 tahun. Tetapi 1 tahun itu kita biasanya membulatkannya menjadi 365, ada kelebihan di situ 0,2425 hari, dan itu kita gabungkan dalam tahun yang keempat. Maka muncullah tahun yang jumlahnya 366 hari, atau kita kenal dengan istilah tahun kabisat. Yang biasanya kalau dibagi 4, dia pas habis gitu ya. Tetapi kalau dibagi 4 tidak habis, itu berarti 365, 365, 365, 3 kali itu. Nah yang keempatnya itu pasti habis dibagi 4, karena memang kelipatan 4. Itulah yang kita kenal dengan tahun kabisat. Jadi bumi di angkasa melayang mengitari matahari selama 1 tahun penuh. Dan disitulah bumi kita lihat atau kita saksikan, meskipun kita tidak merasakan sebetulnya. Kalau dari pemahaman itu kita tahu bahwa seluruh benda yang menempel, seluruh zat yang ada, apapun itu objek, apapun itu yang ada pada bumi, manakala bumi terbang melayang di angkasa dengan kecepatan seperti itu, maka artinya gunung yang ada pada bumi itu tentu saja ikut melayang. Jadi gunung-gunung yang terpaku yang kita lihat seolah-olah tidak berubah itu terbang bagaikan awan. Pada saat itu para orang-orang kafir yang hidup di abad 7 Masehi itu di saat muncul ayat Al-Quran ini mengatakan, lihat katanya, Muhammad sudah gila dan kini dia sudah menjadi lebih gila lagi. Lihat katanya, bumi yang sejak lahir kita lihat, gunung yang sejak lahir kita di situ ada dari dulu, tidak pernah berubah, tidak pernah berjalan dan berpindah tempat. Tapi dia katakan bahwa gunung itu terbang bagaikan awan. Bukankah itu gila? Nah memang sulit untuk memahami hal itu. Maka muncullah tadi, bahkan ahli tafsir sekalipun memandang bahwa itu adalah peristiwa di hari kiamat. Bumi adalah planet terbesar kelima di tata surya. Bumi itu mirip-mirip bola, tetapi tidak persis seperti bola, bulatnya. Dan kelilingnya itu 12.743 km. 12.743 km. Jadi kalau ada suatu jalan tol misalnya mengelilingi bumi di tengah-tengah, kalau kecepatannya 100 km per jam, itu kira-kira 127 jam baru kita kelilingi. Dan kita kalau bergerak ke timur, maka kita akan kembali dari barat. Meskipun Allah mengatakan, apakah kamu tahu bahwa bumi itu dihamparkan? Bumi datar, tapi datar dalam pengertian bukan seperti meja begitu, tetapi dihamparkan itu seolah-olah kita seperti melihat semuanya serba datar. Padahal sebetulnya lapangan sepak bola pun lengkung sebetulnya. Cuma memang kelengkungan sangat kecil, derajatnya sangat kecil. Bumi ini luas permukaannya 510 juta kilometer persegi, dan fakta lainnya menunjukkan bahwa hanya 29% yang merupakan daratan. Artinya 71% adalah lautan. Jadi sebetulnya yang dihuni manusia itu sangatlah sedikit, hanya 29%. Dan kalau kita lihat di paling luar ini adalah kerak bumi namanya, yang kita tinggal, tempat kita duduk ini. Kemudian ke dalam ada mantel, itu sekitar 2.900 km. Dan ke dalam ada yang disebut dengan inti bumi, 6.370 km. Nah hadirin sekalian, dari saat-saat yang lampau, mungkin waktu kita di SMP atau di SMA, kita pernah mendengar dari penuturan guru dan juga dituliskan dalam buku-buku, bahwa ada paham Ptolemus yang mengatakan bahwa bumi adalah sebagai pusat, di paham geosentris namanya, bahwa seluruh benda di angkasa ini berputar mengelilingi matahari.
Itu yang dikemukakan oleh Claudius Ptolemus bahwa bumi adalah sebagai senter, sebagai pusat. Bahwa matahari pun katanya mengelilingi matahari. Dan itu bertahan 1300 tahun lamanya paham itu diyakini sebagai sebuah kebenaran sampai pada akhirnya dibatalkan oleh sebuah teori yang disebut dengan teori heliocentris dari Copernicus, Nicolaus Copernicus, yang mengatakan dalam teori heliocentris itu bahwa justru matahari yang menjadi pusat. Bumi, planet-planet lain, planet Merkurius misalnya, Mars, kemudian Jupiter sampai yang paling ujung di Pluto, itu seluruhnya dengan bulan-bulannya itu atau satelitnya bergerak memutari matahari. Sementara kenyataannya matahari sendiri sebetulnya bergerak dengan seluruh bagian dari tata surya ini. Jadi sebetulnya matahari memang diputari oleh bumi dan planet lain, tetapi pada saat yang sama konon katanya matahari juga bergerak menuju bintang apex. Berarti kita semua ini juga seluruhnya bergerak. Jadi matahari juga pada dasarnya bergerak. Ini artinya luar biasa, hadirin yang mulia, yang diberkahi Allah, bahwa pada abad 21 ini kita beruntung berbeda dengan mereka yang hidup di abad 7 Hijriah, di abad 7 Masehi, betapa mudah memahami ayat Al-Quran yang berapa ratus tahun itu difahami secara keliru atau sangat sulit dipahami dan bahkan lebih banyak dianggap secara dogma karena ini adalah Al-Quran yang sudah terima saja kebenarannya. Tapi hari ini kita betapa mudah untuk memahami bahwa watarul jibal tahsabuha jamidah wahia tamur marsahab. Apakah kau kira gunung-gunung itu tegak terpaku pada tempatnya, padahal dia terbang bagaikan awan. Semoga Allah memberkati Al-Quran yang agung untuk kita serta memberi manfaat bagi kita melalui ayat-ayatnya. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh umat muslim atas setiap dosa-dosanya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fi walakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wardolhuma anil khulafair rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wardo anna Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal wattiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.